Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya pemirsa, ini sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya. Saya Rizka Amelia, selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa Anda akses kapanpun. Ini untuk kami melalui sejumlah channel kami di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Ya pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com pemirsa. Jangan lupa menggunakan hashtag Lapor Polisi pemirsa. Dan kita awali informasi pertama ini pemirsa dari informasi kebakaran di mana kebakaran menghanguskan sedikitnya 4 rumah di Jalan Muhammad Said Gang Masjid Tua, Kelurahan Lok Bahu, Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, ini api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 15 unit mobil kebakaran. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik menyebabkan sedikitnya 4 rumah warga hangus terbakar di Jalan Muhammad Said, Kelurahan Lok Bahu, Samarinda, Kalimantan Timur. Warga sempat panik dan kewalahan karena kebakaran dengan cepat membesar akibat kondisi angin yang bertiup kencang. Tiba dia buka kamar, api sudah jadi, Pak. Iya, jadi saya nih nyiram di samping Pak pakai lumpur, tapi nggak tahan lagi. Baranya kan terlalu apinya terlalu banyak keluar, jadi saya lari ya. Menurut keterangan Gusti Kresna, salah satu anggota relawan pemadam kebakaran swasta Kota Samarinda, mengungkapkan pemadaman terkendala karena warga yang ingin menonton serta sulitnya mencari sumber air. Memang sumber air agak susah, agak sulit, dan masyarakat biasa dalam mencari informasi dan ingin menyaksikan apa yang terjadi. Sebenarnya hal itu tidak perlu harus mengikuti pemadam ataupun mengganggu arus lalu lintas para pekerja yang menyemprot atau memadamkan api di lokasi. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan nilai kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karya Diansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kebakaran hebat juga melanda sebuah rumah dinas perhutani di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Besarnya kobaran api ini membuat warga sekitar panik. Peristiwa kebakaran yang terjadi di rumah dinas perhutani terekam kamera ponsel warga. Bangunan yang mayoritas berbahan kayu dan papan ini terbakar hebat, beserta seluruh perabotan rumah tangga yang tersimpan di dalamnya. Besarnya kobaran api yang mencapai tinggi 3 meter menimbulkan kepanikan warga. Kondisi ini diperparah dengan minimnya sumber air sehingga warga tak mampu berbuat banyak untuk melakukan pemadaman. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Api baru berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kasus penangkapan terduga pengedar narkoba di Makassar, Sulawesi Selatan berujung pada kematian dengan luka lebam mendapat sorotan publik. Ya, ayah korban ini meminta kepada pihak kepolisian mengusut misteri di balik kematian anaknya. Keluarga M. Arfandi Ardiansyah, seorang penjual pakaian di Pasar Sentral Kota Makassar, Sulawesi Selatan, hanya bisa pasrah berduka melihat tubuh jenazah. Kematian Arfandi masih menjadi misteri karena meninggal setelah ditangkap polisi Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dengan tuduhan sebagai pengedar narkoba. Mukram, ayah korban, menduga anaknya tewas dengan luka lebam akibat penganiayaan oknum polisi saat proses interogasi. Mukram memohon adanya pengusutan atas misteri kematian anaknya. Agar pelaku ini anggota narkoba yang setengah mati pukul anak saya sampai mati, tolong dihukum. Kalau bisa penjahatan, Pak. Terima kasih.
Sementara itu, Kasatres Narkoba Polrestabes Makassar Kompol Doli Tanjung mengungkapkan pada saat penangkapan Arfandi yang merupakan target operasi ditahan beserta barang bukti berupa sabu seberat kurang lebih 2 gram. Selain itu, Arfandi disebutkan sempat melakukan perlawanan. Ketika ditanya terkait alasan kematian disertai luka lebam, Kompol Doli Tanjung beralasan menunggu hasil visum. Sementara dari hasil visum yang dari Robert itu masih dalam tahap pemeriksaan karena untuk memar lebam yang bisa mengambil keputusan adalah dokter kesehatan. Kapol Restabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto mengakui proses pengembangan penyidikan saat ini mengalami kendala karena konstruksi perkara terputus akibat Arfandi yang menjadi tersangka sudah meninggal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Bonea News melaporkan. Ya pemirsa, ini lalu apakah benar memang telah terjadi penyiksaan dan penyetruman kepada Muhammad Arfandi Ardiansyah? Saat ini kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Polisi Komang Suartana. Halo, selamat pagi Pak Komang, gimana kabarnya pagi ini Pak Komang? Selamat pagi Pak Komang. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Mas. Pagi ini kita sehat-sehat saja. Alhamdulillah, ada Rizka dan Pram di sini. Pak Komang, dari pernyataan Bapak sebelumnya di media ini menyebutkan dari total 6 dari ke-8 anggota yang menangkap Arfandi ini menyalahi prosedur terkait proses penangkapan. Bisa dijelaskan sebenarnya kesalahannya ini seperti apa Pak Komang? Terima kasih Mbak. Pertama-tama kami ikut belasungkawa atas meninggalnya tersangka MA, yaitu pengedar narkoba jenis sabu-sabu yang ditangkap oleh rekan-rekan kita dari Satreskrim Polrestabes Makassar. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bitpropam Polda Sulawesi Selatan, adanya bekas luka lebam yang ditemukan di tubuh korban itu diakibatkan adanya suatu pergumulan atau adanya perlawanan dari pihak tersangka saat ditangkap untuk melarikan diri. Jadi di saat ditangkap ada perlawanan sehingga anggota mengalami tindakan tegas untuk korban tidak bisa melarikan diri. Nah di saat itu hasil pemeriksaan itu juga dari Bitpropam sudah diperiksa 6 ya rekan-rekan kita dari anggota Reskrim Narkoba Polrestabes Makassar. Dari hasil pemeriksaan Bitpropam ditemukan adanya kelalaian di dalam pelaksanaan tugas. Dari awal membawa korban ke pos pemeriksaan sampai pada saat korban merasa sakit dan lalu dibawa ke rumah sakit dan meninggal dalam perjalanan. Di saat di rumah sakit dinyatakan dokter forensik sudah meninggal. Dan hasil pemeriksaan urin yang dilakukan oleh Bitdokes itu ditemukan rekan kita tersangka mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Itu dilihat dari urinnya ditemukan adanya avitamin dan metavitamin, Mbak. Oke Pak Komang, ini selanjutnya Pak Komang, ini pertanyaan selanjutnya kami akan lontarkan. Ini dari keterangan yang didapat dari keluarga Arfandi. Pak Komang menyebut soal adanya saksi yang membantah Arfandi membawa narkoba saat ditangkap. Nah, lalu apa klarifikasi terkait hal ini Pak Komang? Dari hasil pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Propam kepada rekan-rekan kita yang ada dalam penangkapan, itu sudah jelas ada bukti dan ada laporan dari masyarakat bahwa saudara MA itu sebagai pengedar dan sebagai pengguna narkotika jenis sabu-sabu, sehingga adanya laporan masyarakat itu ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita untuk dilakukan penangkapan. Dan dari bukti-bukti tersebut, rekan kita langsung terjun ke lapangan dan menangkap di perjalanan saudara MA, dan pada saat itu juga bukti-bukti yang didapat di dalam pada dirinya ditemukan 6 set narkotika jenis sabu-sabu sebagai bukti bahwa saudara tersangka MA adalah sebagai pengedar. Gitu Mas. Baik Pak Komang, ini kan anggota saat ini masih diperiksa begitu. Statusnya sendiri ini saat ini masih bertugas atau sudah dinonaktifkan dalam rangka penyidikan Pak Komang? Dari hasil pemeriksaan
dan kami sudah konfirmasi kepada Bapak Kapolres untuk sementara ke-6 anggota itu diamankan oleh Propam untuk diminta keterangan lebih lanjut, Mbak. Ya, Pak Komang, ini Kapolres sudah menyebut soal potensi sulitnya mengadakan pengembangan kasus Arfandi karena sudah meninggal dunia. Lalu apakah ini juga akan berarti ketidakpastian terkait status Arfandi bersalah atau tidaknya nanti? Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, untuk sementara karena TSK-nya meninggal, kasus tetap akan berjalan sambil melakukan penyidikan lebih lanjut pada kasus-kasus yang lain. Di dalam pelaksanaannya, dari ke-6 tersangka yang diperiksa, memang ada laporan akan pemeriksaan terhadap tersangka lain. Untuk identitas sudah ada di dalam pemeriksaan terhadap tersangka, dan ini akan dikembangkan kembali kasusnya. Oke, baik. Pak Kombes Pol Komang Suwartana, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami. Kami masih akan menunggu kelanjutan agar segera clear masalah ini. Terima kasih banyak Bapak Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, memang kita harapkan kasus ini dapat berjalan seadil-adilnya dan memberikan mungkin keadilan juga bagi keluarga korban. Betul. Karena Arfandi juga memang sudah tiada begitu. Karena ini keluarga korban juga melapor adanya tindakan diduga penganiayaan oleh polisi dan polisi sedang mengalami penyidikan juga agar semuanya clear di antara kedua belah pihak. Kita akan kawal terus kasusnya begitu. Pemirsa, kita akan ke informasi lainnya. Seorang wanita di Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas bersimbah darah di dalam toko miliknya. Informasinya ini akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap sama kami. Di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.